Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum masuk ke dalam pembahasan standarisasi jaringan komputer, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikri Faisal Abid dengan NIM 220512040046. Saya mahasiswa UNESA dari Prodi Teknik Informatika kelas B angkatan 2022. Berikut topik standarisasi jaringan komputer yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian standarisasi jaringan komputer, ISO layer, dan TCP atau IP. Kedua, urutan OSI layer dan TCP atau IP layer. Ketiga, protokol OSI layer dan cara kerja OSI layer dan TCP atau IP layer. Keempat, persamaan dan perbedaan TCP atau IP dan OSI layer. Topik pertama, pengertian. Pertama, pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah sebuah proses untuk mendirikan dan mengimplementasikan sebuah set peraturan, konvensi, dan protokol untuk memastikan sebuah komunikasi yang konsisten dan halus dalam sebuah jaringan. Ini juga termasuk mendefinisikan struktur, format, dan behavior sebuah device dan sistem yang berpartisipasi dalam sebuah environment suatu jaringan. Kedua, pengertian dari OSI layer, atau bisa disebut dengan Open System Interconnection Layer, adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana jaringan komputer berkomunikasi. Layar OSI dibagi menjadi 7 layar. Setiap lapisan terdapat prinsip tertentu. Ketiga, pengertian dari TCP atau IP, atau bisa dikatakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP adalah sekumpulan protokol yang digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam jaringan komputer, terutama di internet. Dalam TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan. Selanjutnya, urutan OSI layer. Pertama, physical layer. Physical layer adalah lapisan paling dasar pada OSI layer yang mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Layer ini mencakup segala pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Kedua, data link layer. Data link layer adalah lapisan ini memberi jalur komunikasi dalam jaringan yang sama. Proses hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Ketiga, network layer. Network layer merupakan lapisan kelima pada OSI layer yang memiliki peran penting dalam proses transmisi jaringan komputer. Network layer bekerja di antara data link layer dan transport layer, tergantung proses yang sedang berlangsung. Network layer berkaitan erat dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan yang sudah ada. MIC address berperan penting dalam network layer, bersamaan dengan mendefinisikan dari IP address. Keempat, transport layer. Transport layer merupakan lapisan keempat pada OSI layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Pada proses penyampaian data ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor tujuan dalam header setiap paket data yang berbeda. Nomor port merupakan soket jaringan berupa alamat identifikasi proses-proses komunikasi. Transport layer bekerja dengan didukung oleh session layer. Kelima, session layer. Session layer merupakan lapisan ketiga yang terdapat dalam model OSI jaringan komputer. Ketika user menerima data dari sebuah jaringan dan pengirim dan bertindak sebagai lapisan ketiga, maka terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Session layer ini bertugas untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antar node dan melakukan manajemen dari sebuah koneksi serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun. Keenam, presentation layer. Presentation layer merupakan lapisan terdapat dalam model OSI layer dan berada pada lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim.
Lapisan ini juga berada pada lapisan ke-6 ketika sebuah data akan diterima oleh user. Presentation layer merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk tertentu, misalnya dalam format JPEG untuk gambar, dokumen, dan sebagainya. Ketujuh, application layer. Application layer merupakan lapisan ketujuh yang ada pada OC model dan menjadi satu-satunya layer yang dapat secara langsung berinteraksi dengan end user. Layer ini terletak pada tingkat paling atas dan diizinkan oleh perangkat lunak atau user untuk mendapatkan akses ke jaringan. Selanjutnya urutan TCP atau IP layer. Pertama, network access layer. Layer ini mengubah IP ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Kedua, internet layer. Layer ini sama dengan jantung atau bagian utama dari TCP atau IP dan protokol paling penting pada internet layer. Ketiga, transfer layer. Layer ini terdapat dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data secara end-to-end, deteksi dan bisa mengkoreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Keempat, application layer. Layer ini sama dengan paling atas dari arsitektur protokol TCP atau IP. Layer ini berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang akan dijalankan pada jaringan. Selanjutnya, protokol OC layer. Pertama, ada application layer. Di application layer terdapat HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http. Juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kedua, FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Ketiga, NFS atau Network File System. Jaringan protokol ini yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagian penyimpanan lokal yang diaksesnya. Keempat, DNS. Protokol yang digunakan untuk memberikan sebuah nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kelima, POP atau Post Office Protocol. Protokol ini yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Keenam, MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol ini yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Ketujuh, SMB Server Message Block. Protokol yang ini digunakan untuk mentransfer server file ke DOS atau Windows. 8, NNTP Network News Transfer Protocol. Protokol ini yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Kesembilan, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kedua, ada presentasi layer. Di presentasi layer terdapat telnet. Telnet ini protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host dan berjalan secara line text. Kedua, ada SMTP. SMTP salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Ketiga, SNMP. SNMP protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Ketiga, ada session layer. Di session layer terdapat pertama ada NetBIOS. NetBIOS ini berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kedua, ada NetBEUI. NetBEUI ini berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Ketiga, DSP. DSP ini berfungsi
Protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Keempat, PIP atau Printer Access Protocol. PIP ini berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Kelima, SPDU. SPDU berfungsi mendukung hubungan antara dua session server user. Keempat, terdapat transfer layer. Di transfer layer terdapat TCP. TCP ini protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Kedua ada UDP. UDP protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port. Checksum error, kontrol dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kelima, network layer. Di network layer terdapat IP network protokol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kedua ada ARP. ARP adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ketiga, RRP. RRP adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Keempat, ICMP. Mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Kelima, ada IGMP. Protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang disimultan kepada grup penerima. Keenam, ada data link layer. Di data link layer terdapat PPP atau point to point protokol. PPP protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Kedua ada sleep. Sleep adalah protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Terakhir, physical layer. Di physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya cara kerja OSI layer. Jadi si pengirim data ini akan melakukan proses mulai dari application layer sampai layer yang paling dasar yakni physical. Lalu diubah jadi physical link sampai ke penerima data. Selanjutnya cara kerja TCP atau IP layer. Cara kerja TCP atau IP layer ini hampir sama seperti cara kerja OSI. Tetapi kalau di cara kerja OSI terdapat 7 lapisan, sedangkan di cara kerja TCP atau IP terdapat 4 lapisan. Selanjutnya perbedaan dan persamaan OSI layer dan TCP atau IP layer. Perbedaan yang pertama, TCP atau IP punya 4 lapisan, sedangkan OSI punya 7 lapisan. Kedua, TCP atau IP memiliki lebih sedikit lapisan dibandingkan dengan OSI, sehingga TCP atau IP lebih sederhana. Ketiga, TCP atau IP lapisannya mewakili TCP dan UDP, sedangkan OSI hanya mewakili fungsi transport dan tidak spesifik tentang protokol. Selanjutnya persamaan yang pertama, keduanya menggambarkan konsep hierarki lapisan yang mana setiap lapisan memiliki fungsi sendiri dalam proses komunikasi jaringan. Kedua, dirancang untuk interoperabilitas antara berbagai perangkat dan protokol dalam jaringan. Ketiga, keduanya digunakan dalam pelatihan dan pemahaman jaringan untuk membantu orang memahami konsep dan prinsip dasar komunikasi data. Mungkin itu saja penjelasan terkait standarisasi jaringan komputer. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Dan jangan lupa di like and subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.